Selamat siang, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Sulistyo Widowati dalam program berita seputar Kalimantan yang kami sajikan secara aktual dan informatif, disiarkan dari kawasan Gedung Batanggaring Lantai 3, Kota Palangkaraya, yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Haji Darmawan Jaya Setiawan, menghadiri pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti yang telah inkrah periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri pada hari Rabu 12 Agustus 2020. Dalam kegiatan eksekusi pemusnahan barang bukti yang telah dinyatakan inkrah periode bulan Oktober 2020. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Haji Darmawan Jaya Setiawan, saat itu juga didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kesehatan, Kasat Narkoba Polres Banjarbaru, dan Kepala BNN Kota Banjarbaru. Di sela-sela kegiatan, kepada sejumlah awak media, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru, Andri Irawan SHMH menjelaskan bahwa pada hari ini pihaknya telah memusnahkan ribuan jenis barang bukti. Antara lain, terdiri dari narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, juga ribuan butir obat keras, minuman keras, dan obat-obat kuat. Hal ini seturut dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru terkait anti minuman beralkohol, yang mana itu semua setelah mendapat keputusan hukum yang tetap penemuan sejak tahun 2018 lalu. Terang Andri Irawan, barang bukti jenis narkotika seperti sabu-sabu yang sebagian kecil juga telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sebagaimana aturan perundang-undangan yang ada. Maka barang bukti itu memang harus semuanya dimusnahkan, di mana ada sekitar 166 kasus tindak pidana umum dan 67 kasus tindak pidana ringan. Jadi pada hari ini kita memusnahkan ribuan item barang bukti, antara lain terdiri dari narkotika, yaitu jenisnya sabu-sabu dengan ekstasi, ribuan butir obat keras, kemudian juga minuman keras, serta obat-obat kuat, dan yang terkait dengan masalah perda, penegakan perda dari Kota Banjarbaru, yaitu perda anti minuman beralkohol dan perda mengenai anti pelacuran. Jadi itu yang kita musnahkan setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Ini temuan sejak tahun berapa, Pak? Ini dari tahun 2018. Jadi di sini yang narkotikanya itu seperti sabu-sabu, memang yang dimusnahkan pada saat ini sedikit karena memang kebijakannya pada saat ini apabila narkotika itu ditangkap oleh penyidik, ditimbang keseluruhannya, disisihkan sedikit untuk pemeriksaan di laboratorium, sisa dari penyisihan itu kemudian langsung dimusnahkan di tingkat penyidikan. Jadi jumlah sebenarnya itu lebih banyak daripada yang dimusnahkan pada hari ini. Dari sekian barang yang dimusnahkan itu berapa kasus? Kalau kasusnya sekitar 166 kasus tindak pidana umum dengan 67 kasus tipiring tindak pidana ringan. Dari kasus ini yang paling berat hukumannya berapa, Pak? Dan yang paling banyak berapa barang bukti? Kalau untuk narkotika itu kisarannya antara 6 sampai 10-an tahun, Pak, rata-rata. Barang bukti yang paling banyak disita dari penangkapan kapan? Barang bukti yang terbanyak penangkapan ini seperti yang terakhir ya, Bu Kasat Reskrim, itu hampir 1 kilo, tapi belum sampai di persidangan. Masih di tingkat penyidikan. Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Banjarbaru Haji Darmawan Jaya Setiawan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pasalnya, kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari penegakan hukum di wilayah setempat, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana ringan. Yang sebagaimana tadi disaksikan bersama bahwa semua barang bukti telah dimusnahkan. Ujar Wakil Wali Kota, keberadaan narkotika sangat berpotensi mengganggu terwujudnya visi Banjarbaru, yaitu mewujudkan kota pelayanan yang berkarakter.
antara lain religius, cinta tanah air, cinta lingkungan, serta mandiri. Di sini ada tindak pidana umum, ada tindak pidana ringan. Nah, titik piring ini adalah Kasatpol yang melakukan, tentu juga di backup dari TNI Polri, dan kemudian penanganan kasusnya dilakukan oleh penuntutan dan lain-lain oleh pihak kejaksaan. Kami khususnya mengapresiasi kegiatan ini. Ini adalah penegakan hukum baik tindak pidana umum maupun tindak pidana ringan. Yang kita lihat tadi item-itemnya seperti saya sampaikan, ini bisa mengganggu terwujudnya karakter visi Kota Banjarbaru, itu mewujudkan kota pelayanan Banjarbaru, kota pelayanan yang karakternya tadi religius, berakhlak mulia, cinta tanah air, cinta lingkungan, dan kemandirian. Kalau orang-orang makai narkoba, kemudian orang-orang mengkonsumsi minuman keras, orang-orang membawa senjata tajam, tentu itu kita tidak bisa berharap terbentuk karakter dari penggunaan tadi alat-alat bukti yang sudah dimusnahkan. Jadi kami terima kasih Pak Kajari dan jajaran. Apa yang dikerjakan adalah bagian dari untuk menjaga moralitas dan karakter. Karena kalau karakter kita lemah, moralitas kita rendah, berarti kita menjadi bangsa yang lemah. Kita tidak bisa mampu bersaing dan menjadi bangsa pemenang kalau kita tidak punya karakter yang baik, karakter yang kuat. Termasuk tadi yang saya sebutkan, karakter yang baik itu apa? Ya, tadi ciri-cirinya ada 5. Kita harapkan itu ada di masyarakat Banjarbaru, tentu tanpa gangguan tadi beberapa item barang bukti yang sudah dimusnahkan. Pak, ke depan kinerja Satpol PP akan didorong lagi Pak, karena kelihatan banyak sekali barang bukti dari tindak pidana ringan ini. Ya, barang bukti banyak, artinya kita bekerja. Ya, Artinya bekerja, tapi tentu tantangan ke depan itu pasti akan lebih berat. Nah, makanya sinergi antara instansi-instansi yang ada di Kota Banjarbaru dan si pemerintah kota, vertikal TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polres, harus didukung oleh komponen-komponen yang lainnya. Majelis Ulama tentu kita harapkan memberikan penyuluhan-penyuluhan lewat ceramah-ceramah, dan ketika mengajar tentang agama yang berkaitan dengan akhlak, masukkanlah pesan-pesan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, miras, dan obat-obatan terlarang yang lainnya. Masyarakat juga, baik secara perorangan maupun organisasi, tentu yang paling baik adalah kita mulai dari diri sendiri dan keluarga sendiri. Kalau masing-masing rumah tangga sudah terbebas dari penyalahgunaan miras, narkoba, obat-obatan terlarang, maka satu kota juga akan bersih. Saya kira itu. Ditambahkannya pula, itu akan sangat mengganggu, bahkan bisa pula menjadi sebuah ancaman apabila warganya telah terpengaruh oleh narkotika dan minuman beralkohol. Oleh sebab itu, upaya yang telah dilakukan oleh para penegak hukum sudah dinilai sangat tepat dan patut diapresiasi. Selain itu, dirinya pun juga meminta agar majelis ulama di wilayah setempat juga bisa melakukan penyuluhan, baik itu melalui ceramah agama, terlebih lagi ketika mengajar tentang agama yang berkaitan dengan akhlak. Ia berharap agar bisa dimasukkan pesan-pesan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan obat-obatan terlarang lainnya. Sosialisasi itu dinilai sangat penting, hendaknya pula bisa dilakukan oleh masyarakat, baik secara perorang maupun organisasi. Yang paling baiknya lagi ialah melalui masing-masing keluarga dalam rumah tangga, harapan ke depannya satu kota bisa terbebas, serta bersih dari hal-hal tersebut. Dari Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Ratno Timur, Kalteng News TV melaporkan.